Awak jaga berdirinya. Kadang-kadang pertama kali udah batalnya. Istilahnya ibu-ibu kadang waktu berdiri kan ada ini duluannya udah ini 1, 2, 3 sambil menginjak-injak kain ya kan. 1, 2, 3 udah batal 3 kali berturut-turut udah habis. Jadi setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Hadirin, ucapan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan taufik. Taufik qudratu ala ta'ah, kesanggupan dalam mentaati perintahnya. Salat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita termasuk orang yang mendapat syafaat dari beliau, juga kepada segenap keluarga dan sahabat beliau sekalian. Rahmat dan keampunan pula kepada segenap tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, seterusnya pada ulama yang muktabar. Ulama merupakan warasatul anbiya. Ta'zim wa takrim, penghormatan kepada Bapak pimpinan jaksa dan segenap jajarannya. Mudah-mudahan selalu dalam ridha Allah dan keluarganya selalu tercurah rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah untuk keberkatan dikarenakan mula kita baca Ummul Quran ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in wa ila jami'il muslimin wal muslimat rahmatullahi alaihim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik. Termasuk tanda-tanda orang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, antara lain selalu dalam perbuatan-perbuatan yang ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kadang-kadang kita tidak program, tidak ada rencana, tetapi selalu dalam ridha Allah. Apakah ucapan yang kita keluarkan, kaki yang kita langkah, dan segala tingkah laku kita selalu dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk tanda-tanda orang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, termasuk juga orang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ada keinginan, bicara kita ini manusia, ada nafsu, ya memang ada akal juga. Makanya apabila kita baik, ya inilah lebih baik kita daripada malaikat, karena manusia yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Andai kata ya tidak kita turuti hawa nafsu kita, tapi andai kata kita turuti hawa nafsu, ya kita arahkan sesuai dengan keinginan nafsu yang
jelek, ya itu lebih rendah kita daripada binatang. Tapi andai kata kita tidak menuruti nafsu yang Allah Ta'ala ya tidak ridhai, ya alhamdulillah lebih mulia kita, karena malaikat wajar nggak ada nafsunya, wajar, pantas. Alhamdulillah kita memang lengkap, ada akal, ada nafsu. Memang nafsu ada, mudah-mudahan nafsu yang memang Allah Ta'ala ridhai, nafsu mutmainnah, jangan nafsu amarah, jangan nafsu lawamah. Hadirin yang berbahagia, juga sebaliknya, tanda-tanda Allah Ta'ala menghinakan seseorang selalu dalam perbuatan maksiat, walaupun keinginannya tidak, tetapi selalu dalam perbuatan-perbuatan memang itu enggak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya. Mungkin yang tahu pribadi kita, saya sendiri yang lebih tahu pribadi saya gitu. Dan yang kedua, tanda Allah Ta'ala menghinakan seseorang terhindar daripada perbuatan kebaikan, walaupun ada rencana. Selalu ada rencana, keinginan-keinginan, ingin berzikir, ingin membenarkan salat, ingin berpuasa, tapi selalu terhindar. Adalah masalah-masalah sehingga tidak sempat untuk melaksanakan. Itu barangkali sudah termasuk tanda-tanda Allah Ta'ala menghinakan seseorang. Mudah-mudahan kita selalu dalam taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu memang taufik hak prerogatif Allah. Dengan taufiklah kita mengantar kepada tempat yang mulia ini. Dengan taufiklah kita sanggup untuk ya mentaati perintahnya, baik yang kewajiban ataupun yang sunat. Hadirin yang berbahagia, dalam hal menuntut ilmu, kewajiban antara lain ya fardhu'in, yaitu ilmu tauhid usuluddin. Yang kedua ilmu fiqh, ya fikih. Yang ketiga ilmu tasawuf, lebih akhlak. Inilah sebagian ulama ya mengibaratkan kalau tauhid itu tamsilkan dengan tanah, kalau fiqh tanaman yang kita tanam di atas tanah. Yang ketiga tasawuf itulah rawat, kita pagar, kita siram, kita pupuk. Hadirin yang berbahagia, tauhid, berbicara tauhid juga ya masalah akidah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling dasar juga termasuk ya kita mesti mengetahui, mengenal mana yang wajib hak pada Allah, yang mustahil pada Allah, yang harus pada Allah juga pada Rasulullah ya. Mengetahui tentang fiqh juga, mana yang dikatakan sah, rukun, batal, umpamanya ya, umpama masalah salat. Salat ya memang itu termasuk ya amalan nanti kelak, pertama kali yang disab masuk salat. Apabila memang salat benar ya sesuai dengan aturan perintahnya, alhamdulillah, lain pun selesai, udah. Tapi apabila memang salat masih kadang-kadang ada yang kekurangan, bahkan ada yang tertinggal, tidak mau melaksanakan, ya efeknya juga amalan-amalan yang lain juga tersendat. Hadirin yang berbahagia, berbicara dalam salat ini sering kita melaksanakan sehari semalam 5 waktu, karena kelak ya dipertanyakan juga, makna kelak kita di atas tirat itu kan masalah salat dipertanyakan itu. Bahkan juga detik-detik yang terakhir mau Rasulullah kembali ke hadirat Allah, sempat ada pendapat juga as-salah besar Rasulullah. Karena ini kan pembatas muslim dengan non muslim, bicara masalah salat juga. Orang mendirikan salat berarti mendirikan agama. Sebaliknya orang yang tidak mau melaksanakan salat, tidak mau mendirikan salat, itu efeknya juga orang yang meruntuhkan agama. Itu sering kita hafal as-salatu imaduddin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara juga sekilas masalah salat. Salat ada bahagiannya juga, pembahagian rukunnya. Ada rukun qauli ya, perkataan. Ada juga rukun qalbi, hati. Ada rukun fi'li, yaitu perbuatan. Hadirin yang dirahmati Allah, rukun qauli antara lain takbir yang pertama, walaupun kita anggap sudah biasa. Ini kadang-kadang ya
Kan banyak ragam kadang-kadang Allahu Akbar. Ya benar, mesti dengan bahasa Arab, nggak boleh kita dengan bahasa biasa ajam, bahasa ajam nggak boleh kita katakan Allah Maha Besar dalam itu kan, nggak sah maksudnya. Adapun Allah dan gedang, Allah dan gede umpamanya kan, Allah Maha Cerah, tapi yang mesti Allahu Akbar. Kalau panjang di bar itu maknanya udah lain, Allah Maha Genderang. Jadi kadang Allahu Akbar, udah lain maknanya. Dan Allah bukan au. Kalau au karena satu huruf aja terbalik, dah efek lain artinya. Kadang-kadang ada juga kita kadang terburu Allahu Akbar, udah kita matikan Allah, tulisan itu Allahu Akbar kita ambil lagi ya. Kayak kadang-kadang di kamar tuh qad qamatis shalah, tuh qad lagi ambil. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kan? Itu memang kalau kita nggak belajar kadang-kadang kaman aja kadang-kadang nggak lulus. Istilahnya kan ada istilah bahasa Aceh yang kakam disalah, yang kakam disalah. Adapun duka-duka disalah, duka-duka disalah. Jadi lain itu efeknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Akbar, ya akbar. Nggak boleh Allahu Akbaru, makruh, boleh makruh punya ru dan mahru lagi ya. Jadi yang benar Allahu Akbar, nanti kita belajar balik bisa melalui perukunan turunan salat adalah. Juga yang wajib mana? Baca Fatihah dari Bismillah, karena Bismillah ayatun minhar pada Fatihah menurut mazhab kita. Sampai khairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kadang kita biasa terburu-buru juga Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jadi udah tinggal tuh. Termasuk dalam Bismillah. Bismillah ayatun minhar daripada Fatihah, satu ayat pada biasa kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Sin sa si su as, bukan bid. Kalau bid nanti jadi ta. Karena tertukar satu huruf aja, zai salahnya bahasa Indonesia dengan zal, itu udah lain maknanya, udah lain artinya, ya efeknya nggak sah Fatihah, ya efeknya nggak sah salat. Ini juga sama-sama kita perhatikan, kita cek balik. Kadang-kadang udah duluan memang udah belajar, masih kecil, sekarang nggak kita pembarui lagi, nggak kita ulang-ulang lagi, ada yang kekurangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beda kadang ha dengan ha, alham, ini udah lain juga artinya. Ar-Rahmanir Rahim. Yang pertama kan Ar-Rahma, yang kedua Rahim. Jadi kalau nggak kita teliti Ar-Rahmanir Rahim, dua-duanya rah-rah. Maliki yaumiddin, maliki. Kalau terburu maliki yaumiddin, maliki, udah lain tuh artinya maliki ya. Jadi itu juga kita perhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Kalau ada tasdidnya iya, itu baru makna yang sebenarnya ya. Akan engkau kami sembah, akan engkau kami mohon pertolongan. Tetapi kalau iyyaka na'budu wa iya, enggak ada tasdid, itu efeknya artinya udah lain. Akan cahaya kami sembah dan akan cahaya mohon pertolongan. Jadi hati-hati juga. Ihdinas siratal mustaqim. Ada artikan kalau enggak sesuai dengan tulisan itu ihdinas siratal mustaqim, itu ada matikan tunjukilah kepiting-kepiting yang lurus. Lain itu maknanya. Itu mohon juga kita cek balik mana yang kekurangan. Dan tentu ada bedanya, lidah saja ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang panjang, ada yang pendek, pengaruh juga. Sesuai lah, pokoknya ada beda sin dengan sad, ada bedanya to dengan ta ya. Siratal ladzi, za, kalau kita tekan tu siratal ladzi jadi za. Kalau bahasa Aceh za, bahasa Indonesia za ya. Udah lain tu artinya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, ke kiri boleh, ke kanan boleh. Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan Allah, bukan maghdub, bukan dah. Itu mohon sama-sama juga kita perhatikan.
Karena walaupun sunat, umpamanya amin itu kan sunat bacanya, amin. Ada mengatakan arti amin panjang diminnya saja itu maknanya terpercaya kayak Rasulullah digelar dengan al-amin. Ada yang amin dia enggak mat, dimin enggak kita matkan, enggak kita panjangkan, itu baru ada yang maknanya aman, tenang. Aman, tenang aja. Nah, sering kadang-kadang orang baca doa orang meninggal, kadang-kadang Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min nufarin niran. Ya Allah, jadikan ya kuburannya satu kebun pada kebun surga, jangan engkau jadikan satu lubang daripada lubang neraka. Orang kadang-kadang jawab amin, tenang, jadi enggak sesuai dengan yang kita doakan. Amin, di A-nya ada mat, di min-nya ada mat, kita panjangkan baru makna perkenankanlah adapun diterima ya Allah. Itu walaupun sunnah umpamanya. Juga di doa iftitah wajah tu wajah memang sunat, tetapi jangan tertukar wa ma ana minal musyrikin, wa ma ana minal musyrikin, wa ana minal muslimin. Karena wa ma kalau pakai ma itu dan saya bukan orang musyrikin, musyrik. Wa ana minal muslimin, memang jangan tertukar. Kalau tertukar lain maknanya. Dan nggak boleh ditukar-tukar, umpamanya kan ada kadang-kadang walaupun untuk main-main nggak boleh juga, wa mahyaya wa mama mati, jadi nggak boleh ditukar wa mahyaya wa mama meninggal, jadi tetap wa mahyaya wa mama mati juga, nggak boleh dirakit-rakit yang lain. Juga termasuk juga sami Allahu liman hamidah, memang itu sunat memang, tapi kalau sami Allah, sami a dengan hamzah bukan dengan ain udah sama langit artinya, bukan mendengar lagi. Ya itulah, walaupun Rabbi ufilli warhamni wajburni, kadang-kadang waduburni ya, kalau waduburni itu dubur itu punggung, jadi jauh banyak pengeseran. Juga yang wajib tahiyat at-tahiyyatul, itu cuma coba dicek balik juga, kadang-kadang kan di samping kita at-tahiyyah, padahal at-tahiyya at-tahiyya, jadi kadang ad-dah kan itu wajib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya ya sunat. Allahumma fil lima qatamtu wa ma khattu wa ma saradu ma sunat. Kalau kita tambah juga hati-hati, sabbit qalbi, ada juga itu kan, sabbit qalbi, tetap olehmu akan hatiku. Tapi kalau dengan kaf dengan ke bahasa Aceh bukan qa, sabbit qalbi artinya udah tetap olehmu akan anjingku. Tetap olehmu akan anjingku, sabit kalbi, tapi qalbi tetap olehmu akan hatiku. Jadi ada benar. Juga yang wajib Assalamualaikum warahmatullah ke kanan tuh. Jadi kan kadang-kadang terburu juga kita kalau jadi imam, ya udah kita setel lah. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, itu juga dengan alif. Apalagi assalamualaikum, assalamualaikum ada yang mengartikan itu samu racun. Assalamualaikum, assalamualaikum, orang jawab ya benarlah waalaikumsalam, tapi samu racun, assalamualaikum. Assalamualaikum sin, bukan as-salah, sin, assalamualaikum warahmatullah. Dan hati-hati juga, cuma untuk ingat aja untuk anak, kadang-kadang ini kadang-kadang duluan memalingkan kiblat, assalamualaikum duluan batal karena maling kiblat dada, kepala bolehlah ke kiri kanan, tapi kalau untuk tala'um main-main itu ya batal juga. Kepala bolehlah istilahnya, tapi makruh udah pasti, tapi kalau untuk main-main batal efeknya. Ini dadanya musim arah kiblat, jangan duluan batal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam belum udah lain. Jadi assalamualaikum warahmatullahi baru kita palingkan, karena maling itu sunnah, yang wajibnya itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Itu juga sama-sama kita cek balik mana yang ada kekurangan juga kepada anak kita lah ini, karena kan tanggung jawab kita juga, ibda nafsih kepada diri kita, summa yang tahun kemudian kepada orang yang berhak tanggung jawab kita, anak kita sendiri. Ini ingat juga, kita memang nggak ada anak lah. Seberapa waktu yang kita berikan kepada anak, jangan kita salahkan beliau dulu, mereka lah. Seberapa waktu yang kita berikan kepada beliau. Kadang-kadang cuma semuanya kita pundakkan kepada istri kita, kadang-kadang
sumur, kasur, dapur, semuanya. Istilah orang Aceh dari semula sampai ke Mekah urusan urinam. Kalian, kita lah sebagai suami, sebagai wali, adalah kita mengajarkan anak kita, bukan sekedar nak solat, nak sekolah, nak ini, nak itu, bukan sekedar itu. Anak udah hafal itu aja, ayah cuma itulah, forte aja. Tapi coba sekali-kali kita coba nak usallinya kayak mana. Ada kadang usallinya aja nggak lewat, usalli fardhan luhuri, kenapa saja lu usalli fardhan luhuri. Ada juga kadang-kadang saya termasuk akad nikah, kadang-kadang ada tengkulindo, ya ada sholat subuh tadi, ada usallinya, usalli fardhan subuhi, karena dibawa bahasa Aceh, subuhi, ada subuhi, subuhi, orang Aceh mana ada subuhi. Ini kaji ke jalan. Yang mana lagi ya? Ini banyak juga kayak sama dia. Kul huwallahu ahad. Kul, kalau kul itu makan. Kul baru katakanlah kan. Kalau kul makan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Ini kan terbalik, walam yakul lahu. Yang ke depan itu kaf ke bahasa Aceh. Bukan qa, walam yakul lahu. Banyak kadang yang kekurangan-kurangan. Soal sama dia terus. Tahlil saja la ilaha illallah. Kalau enggak kita perhatian, la ilaha illallah, la ilaha malam kecuali Allah, malam kecuali Allah. Siangnya mana? Memang udah biasa. Itu masalah salat itu jangan dianggap enteng. Kalau salat memang ya benar kita, alhamdulillah, dalam rumah tangga pun alhamdulillah baik. Allah Ta'ala berikan rezeki yang mudah, Allah Ta'ala berikan jalan keluar. Walaupun ada, kita hidup ini kan semakin jauh kaki kita melangkah, semakin banyak umur kita, semakin banyak persoalan yang kita selesaikan. Tapi coba perbaiki salat. Mungkin sering dengar-dengar lah, sering baca-baca. Salat itu kan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita tanya pada diri kita masing-masing. Berbicara kita, saya termasuk orang yang menyampaikan, masuk juga. Jangan dengar, walaupun istighfar, astaghfirullah, astaghin kan, bukan bukan wow, kadang-kadang al-azim, kan biasa astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, Allah, astaghfirullahal azim, Allah. Pokoknya ada beda lah dengan za, karena itulah pengaruh juga lidah kadang-kadang. Itu kan kita perhatikan. Ada sama dia juga hal yang lain kan, wafu adi min jami'in muslimin wa min jami'in, jamin kadang-kadang dengar ya ahli bait jamin semua, padahal ayah yang meninggal Yakub pormo fitmah nih, jami'in muslimin wa min jami'in, jamin semua. Jami'in ya, jadi kita cek balik juga. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal, kadang-kadang subhana rabbiyal azimi, rabbiyal terus, padahal Rabbi rabbiyal terus, rabbiyal. Itu mohon kita cek balik, walaupun kita bukan jadi imam. Ini kadang-kadang baru belajar, enggak enak kadang jadi imam, Fatihahnya juga stand, walaupun bukan jadi imam. Karena untuk pribadi kita ini memang sudah penyakit kejiwaan, kadang-kadang masuk saya sendiri. Kalau jadi imam kita stand Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sembahyang di rumah Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahman jadi Ar-Rahmanirrahim Maliki. Jadi itulah kadang-kadang. Jadi mudah-mudahan walaupun di mukaddimah kadang-kadang maaf nih, wassalatu wassalamu ala asrafil asrafil. Kalau asraf itu seboros-boros, ashraf semulia, ya ashraf baru mulia, mana mulia, ashraf shin. Kalau asraf udah seboros-boros Nabi nanti. Jauh beda memang maknanya. Sallallahu wasallama, satu sad satu sin, yang sallallahu wasallama ya masuk mendua kan. Jadi satu sad satu sin, rahmat dan sejahtera. Adalah sayyidina dengan sin, bukan sayyidina. Hal-hal yang memang biasa, itu mohon kita cek balik. Azan saja kadang-kadang efeknya lain. Hayya 'alal falah. Jadi kalau hayya 'alal falah, mari kita ke petani ni. Falahun kan petani. Jadi udah lain efeknya. Puasa nawaitu somagadin, sengaja puasa esok hari. Kalau dengan sin nawaitu somagadin, ada artikan soma itu gembala, sengaja saya gembala esok hari. Jadi tengah jalan Merabi tengah huru nanti tun bulan saja bepah memang. Jadi mudah-mudahan
itu pribadi kita dan mengajak kepada anak kita, coba solat usalli asar gimana, jangan antari usalli fardal antari ini ya, subhi zuhri asri ya. Kita walaupun kita ada antar tempat guru-guru kita, guru-guru pengajian ada, memang kita selaku ayah, selaku ya mamanya, ibunya, ibundanya, juga kita tes coba kunutnya, kalau ada yang baca kunut ya, kita mencari persamaan bukan perbedaan. Kalau ada yang baca kunut bagaimana kunutnya, kalau yang baca ya doa kita bagaimana yang sebenarnya, kan bacaan yang benar kita juga ya sambil mengajarkan, ada pahala itulah juga yang mengalir terus manakala kembali kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala juga mengalir. Ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, kita sampaikan, insyaallah bisa lah untuk menyampaikan orang lain, semua bisa insyaallah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari uraian yang serba singkat, walaupun hal yang biasa itu salat, janganlah menganggap remeh, karena masih ada kekurangan kadang-kadang di niatnya saja. Kalau bicara mana yang dikatakan suara hati, mana yang dikatakan niat, mana yang dikatakan cita-cita, nanti kan ada pemahaman juga, udah niat salat udah dari rumah saya niat, ada pemahaman kayak itu juga. Ada yang mengulang lagi dengan sengaja sunang zuhur 4 rakaat perletulun kan, karena Allah adalah mengulang lagi suara hatinya, yang niat bagaimana. Jadi itu juga kita paham. Juga jaga berdirinya, kadang-kadang pertama kali udah batalnya, istilahnya ibu-ibu kadang waktu berdiri kan ada ini duluannya udah ini 1 2 3 sambil menginjak-injak kain ya kan, 1 2 3 udah batal 3 kali berturut-turut udah habis. Jadi setan nggak mau menggoda lagi, memang udah nggak ada. Apain dia, habis waktu aja, habis bateri undang. Juga kadang-kadang yang jadi kita ini kan, lagi kadang-kadang Allah Pak 3 kali 1 2 udah baru Bismillah, padahal duluan udah batal, bergerak-gerak 3 kali berturut-turut. Juga sami Allah malhamidah kan ada juga sami Allah malhamidah 1 2 3 4 udah. Juga kita ibu-ibu kadang tanpa kita perhatian ya, Allah pertama kali udah nih nampak semua, apalagi di rumah lah salat kan, kadang-kadang baju biasa aja ala kadar kan, Allahu Akbar udah nampak pertama kali pun udah Allah. Padahal angkat tangan ini kan sunat, beda juga antara kita laki dengan perempuan. Jangan kita perempuan sujud juga kayak gini, kan ada perbedaannya. Ini mohon juga kita cek balik mana yang kekurangan-kekurangan, bisa alhamdulillah. Mudah-mudahan amalan yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masih jauh perjalanan kita ini. Alam suriat, alam sulbi, alam rahim. Sekarang kita berada di alam dunia dan 3 alam lagi, alam barzakh yang sering katakan alam kubur, kiamat, akhirat, itulah kehidupan yang abadi. Mudah-mudahan jadilah investasi ya untuk akhirat nanti, apa saja yang kita kerjakan ini sesuailah. Bahasa ringkasnya gini Bu, maaf ini bukan mengejek, cuma mengajak orang salat bicaranya bagaimana, bisa mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Tutur bahasa kata-kata orang yang beriman yang salat bagaimana, cara pergaulannya bagaimana, sesuaikan. Ajaran yang terkandung dalam salat bisa menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah saya pun banyak kekurangannya, baik hal-hal tajwidnya, cuma dalam hal ini cuma mengajak ibu-ibu, umi-umi, bapak-bapak, ustaz-ustaz yang lebih yang paham, mengerti, bisalah untuk mengajarkan setidaknya anak pribadi kita lah masing-masing, anak orang yang berhak tanggung jawab kita, karena itu semua akan dipertanggungjawab. Sudah tahu kita, bahkan kita hafallah kullukum ra'in wa kullukum tuh. Mudah-mudahan dengan kita berkeluarga, dengan kita ya punya istri dan anak, alhamdulillah kita bisa mewakili kita, diri kita, keluarga kita ke tempat yang mulia surga. Jangan sebab dengan keluarga kadang-kadang efek kita ke neraka. Itu efek istrinya, efek anaknya dan sebagainya. Karena berhak tanggung jawab kita sebagai ayah ini, utamakan sekali. Sekian saja, di mana ada kekurangan, mudah-mudahan Allah Ta'ala dapat memperbaikinya, di mana kesalahan semua Allah Ta'ala dapat mengampuninya. Kemah merehat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.